itu biasanya kita pakai present. Begitu juga ketika mengungkap finding, itu juga bisa dipakai present. Abstract paragraph one paragraph only ya, hanya terdiri satu paragraf. Tapi meskipun demikian, ada beberapa artikel di dalam beberapa jurnal itu yang abstraknya itu dia modelnya bukan satu paragraf, tetapi beberapa section ya. Jadi introduction gitu, terang-terangan introduction apa, method apa, kemudian result discussion, result apa, discussion apa, kemudian conclusion apa. Ada yang seperti ini. Biasanya kalau kayak begini nih yang model-model artikel-artikel yang di kedokteran atau ya meski tidak semua ya artikel kedokteran, macam yang dipublish di MDPI atau apa gitu ya. Nah biasanya kayak gini. Cuman style ini sudah apa ya, tidak terlalu dominan ya, sudah banyak ditinggal. Stylenya adalah one paragraph ya. Dan abstrak ini adalah summary entire. Nah, summary dari seluruh paper. Nah, kita ketahui bahwa satu paper itu ada terdiri dari ini organisasinya ya, strukturnya itu ada title, abstract, bla bla bla. Maka abstrak ini akan mengcover dari introduction hingga conclusion. Nah, ini yang dimasukkan di dalam abstrak dengan bahasa yang short, very very short, concise, brief ya. Brief sehingga bisa dalam satu paragraf. Nah, nanti ada bedanya. Bedanya apa sih abstrak dengan conclusion? Perbedaannya adalah kalau conclusion mensummarikan dari result and discussion, ya. Tetapi kalau abstrak mensarikan dari introduction hingga conclusion. Nah, itu abstrak yang baik. Nah, commonly dalam satu paragraf itu artikel di dalam jurnal mereka membatasi 250 ya. Ada yang hingga 300, tapi common sekian lah. Ada yang dari 200 ya, setidaknya 200 sampai 300 pun. Nah, ini ya. Tapi ada juga kalau artikelnya pendek, semacam kayak letter begitu, maka bisa dengan menggunakan 100 kata. Nah, ini it's depend on the journal style ya. Setiap jurnal punya kebijakan sendiri. Oke, kita balik lagi ke introduction. Nah, keyword sudah ya. Jadi keywords itu adalah kata kunci related to the research topic. Nah, kemudian kita kembali ke introduction. Nah, kata abstrak sudah ya. Jadi briefly describe apa-apa yang sudah dibicarakan di dalam entire paper. Apa yang menjadi, jadi kalau misalnya boleh dideskripsikan, kalau misalnya ini ada satu paragraf buat introduction, kemudian satu paragraf buat tujuan artikel ini atau riset itu. Kemudian beberapa kalimat, satu kalimat tadi maksudnya, satu kalimat buat introduction, satu kalimat buat tujuan artikel atau studi itu, kemudian beberapa kalimat buat mendeskripsikan metode, beberapa kalimat buat finding, riset, dan beberapa kalimat buat, satu kalimat buat conclusion atau outlook ya, feature impact. Kedepannya nanti dipakai untuk apa. Nah, biasanya itu ya, conclusion ditambah feature impact boleh. Itu untuk abstrak. Nah, biasanya meskipun ini abstrak itu ada kalau di dalam satu artikel dia ada di depan, tetapi membuatnya itu biasanya malah terakhir. It is easy to write the abstract after the paper is complete. Jadi setelah paham betul apa yang sudah dituliskan di dalam paper, maka kita bisa menuliskan abstraknya. Jadi di abstrak itu hanya poin-poin utamanya saja ya, the major point. Oke, next kita keywords. Keywords itu beberapa kata kunci, meskipun ini kata, tetapi ini bisa juga bermakna frase ya. Frase. Misalnya adalah surface modification. It could be one word keyword ya. Satu surface modification itu satu kata kunci. Jadi tidak harus apa namanya satu kata. Oh ya. Apa yang tidak berhalangan silakan videonya dihidupkan ya. Ya, berikutnya adalah introduction. Nah, introduction ini adalah kata bahasa Indonesianya apa nih? Bisa merupakan pengenalan atau latar belakang ya, latar belakang penelitian tersebut. Research background, nah macam kayak gitu disebutkan. Nah, oleh karena itu di introduction itu describe apa? Background information. Jadi beberapa informasi yang terkait di dalam artikel tersebut. Ya, misalnya adalah beberapa riset yang sudah dilakukan sebelumnya.
Nah, kemudian setelah itu dari riset-riset yang dilakukan sebelumnya itu ada kekurangan apa, ada limitasi apa. Ini riset-riset sebelumnya ya, riset-riset previous. Kemudian limitationnya. Dari situ limitasinya apa? Limitasinya apa? Kekurangannya apa? Sehingga kemudian kita tertarik untuk mengatasi itu. Maka kemudian kita tawarkan ide inovasinya. Nah, oleh karena itu dari ide inovasi ini mendeskripsikan tujuan. Nah, tujuan dilakukan penelitian ini. Nah, ya, jadi background information, kemudian question, dari ini ada limitasi, kemudian ada question ya, kenapa, kemudian ada ide ya. Ini yang kedua, ini dua ini termasuk limitasinya ya. Kemudian ada interesting atau important question, kemudian approach sufficient detail, teknik, why and what was done. Nah, ini masih citasi, masih dari referensi. Kemudian briefly mention the conclusion of the paper. Nah, biasanya setelah ini dia berikan tujuan. Nah, tujuan ini menceritakan apa yang sudah dikerjakan di dalam paper tersebut. Nah, jadi poinnya di introduction itu akan merefer atau akan merujuk beberapa riset-riset yang sudah ada. Refer to existing riset relevant to the presenting work. Oleh karena itu, karena dia merefer dari riset-riset yang sudah dilaporkan, cirinya di introduction itu ada banyak citation. Citasi ya, citation. Jadi kalau kita merujuk paper orang kan kita harus mengungkapkan, oh ini paper dari siapa. Maka cirinya ada citation. Sebagai contoh, sebagai contoh di sini nih, ini saya bukakan satu paper, ini yang akan kalian gunakan, yang akan kerjakan. Nah, ini ada angka 1, 2, begitu ya. Nih, 1, 2, ada 3, ada 4. Nah, ini adalah citation ya, citasi. Yang kalau Anda lihat di paling belakang, Anda akan mendapatkan rujukannya atau daftar pustakanya. Nah, ini. Nah, ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah citasi ya. Jadi ciri kalau misalnya di depan introduction itu pasti akan banyak itu. Apakah kalau bukan di introduction tidak boleh? Boleh saja. Misalnya di eksperimental, nah metodenya mengambil dari riset orang, maka dia harus merujuknya juga. However, the introduction generally refer to the existing ya, riset relevant to the topic ya. Jadi mesti dia akan mencitasi, karena kalau tanpa mencitasi artinya kekuatan riset itu kurang ya, dia tidak pernah menggunakan riset atau berkibar pada riset sebelumnya. Kalau tidak pernah menggunakan riset sebelumnya, jangan-jangan yang dilakukan itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain, nah, begitu. Nah itu ya, jadi ini ya pertama cirinya. Ini kok susah bener ya ini ya, pindah ke satu lain. Nah kemudian karena bukan komputer sendiri, saya agak ini. Kemudian yang berikutnya adalah tenses ya, tenses yang diperhatikan di situ. Maka di introduction itu bisa menggunakan past tense juga bisa, present tense juga bisa, present perfect tense juga bisa, passive voice juga bisa. Nah, jadi ada semua tenses ya bisa dipakai di sana. Nah, tergantung dari konten kalimat tersebut. Kalau misalnya mengungkapkan riset sebelumnya, misalnya diawali dari subjek orang, misalnya Zhao et al itu adalah DKK ya dan kawan-kawan ya. Ini ada nggak? Nah, kan saya harus nunggu lagi nih.
Nah, misalnya ini nih. Nah, misalnya ini ya. Nah, recently, Ebison et al. Et al ini apa et al? Et al maknanya apa? DKK, Bu. DKK, betul. DKK ini bahasa Latin ya. And friends maksudnya, jadi lebih daripada satu. Oleh karena itu, have-nya di sini nih have, bukan has. Kalau has kan subjeknya tunggal ya, jadi ini dia banyak, makanya di sini have. Nah, ini have reported to purification method lab. Ini dia pakai present. Tapi bisa juga mengatakan bahwa Ebison et al. Reported, nggak usah pakai have, boleh ya. Karena memang atau conducted karena sudah melakukan riset kemudian ditulis di artikelnya, berarti kan risetnya sudah dilakukan, berarti Ebison et al. Conducted to purification method bla bla bla. Nah, itu boleh. Jadi cirinya ada citasi, kemudian tensesnya macam-macam. Kita coba ke atas ini. Ini can be carbon nanotube can be prepared. Ini maknanya jangan dilihat dulu ya. Kita lihat tensesnya can be. Nah, ini present juga. Carbon nanotubes are extracted. Nah, ini adalah common method. Common knowledge ya, pengetahuan umum. Jadi artinya ini jamak, sudah diketahui orang lain, ada citasinya. Jadi sudah dilaporkan menjadi postulat gitu. Maka kita pakai present. Ya, nah ini forms, nah present, kemudian is, kemudian have been made ya. Nah, ini pasif ya. Pasif tapi dia have ya. Masih present. Kemudian ini juga have, kemudian dan kita coba ke bawah. Ini have juga. Nah ini ada was. Nah, another purification. Jadi awalnya tadi menceritakan Ebison ya, whatever siapalah dia melakukan purifikasi method. Kemudian ada dia paragraf selanjutnya another purification was space. Nah, berarti ini adalah pas ya sudah dilakukan oleh orang lain, maka dia pakai was di sini. Jadi di introduction itu bisa tergantung dari konteks kalimatnya. Electron microscopy showed. Nah, dari hasilnya dia pakai menunjukkan apa. Nah, ini sudah pas ya. Nah, ini juga Ikazaki et al. Demonstrated. Nah, ini juga sudah melakukan kan. Nah, kemudian they showed dan sebagainya. Itu ya. Nah, itu bisa. Nah, sekarang kemudian kita coba lagi telaah. Ya, ini sudah. Nah, sudah. Nah, sekarang apa yang dibicarakan di dalam nah, apa yang dibicarakan di dalam introduction. Nah, introduction ini ya. Di sini. Nah, ini ya, sebentar. Nah, the introduction itu include background information, which is generally accepted as fact as discipline. You also need to explain why research you are reporting is important. It is usually presented in the present tense. Nah, jadi research background dan sebagainya present tense. Kenapa penting present tense? Misalnya bla 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 provides ya. You will need to report the existing research relevant to your work, and you can indicate your opinion of the research you are writing about by carefully tense selection. Nah, ini by carefully tense selection. Nah, ini bergantung, tensesnya bergantung. Kita ngomongnya in content apa ya. Misalnya bisa present atau mungkin bisa present perfect tense ya untuk to report research. Tadi misalnya bla 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 have demonstrated ya, have reported, nah kayak gitu. Atau bisa juga passive voice ya. A great deal research has been conducted. Nah, tapi di sini masih present ya, tapi ini pasif. Nah, experiment have been carried out. Nah, seperti itu. Oke, interestingnya harus mengungkapkan research information, background information, atau research background, atau previously research ya. Kemudian di situ tadi saya menggarisbawahi
dari beberapa riset itu ada limitasi. Nah, ada limitasi. Biasanya kalau misalnya limitasi, gimana caranya mengungkapkan? Jadi misalnya, kalau di sini nih, ini kita tahu ya, mana yang merupakan riset information dari riset sebelumnya, tandanya apa tadi? Adanya ditandai dengan siapa? Citasi, Bu. Ya, citasi. Jadi di sini ini riset information, bahwa ini banyak riset information. Nah, dari riset informasi ini kita punya opini. Itu semua ada limitasi. Nah, biasanya kalau misalnya ada limitasi, tanda-tandanya apa? Di sini ada nggak ya? Coba saya belum membaca. Tanda-tandanya apa? Misalnya ya, kita mau pergi ke suatu tempat pakai mobil. Nah, mobilnya itu kehabisan bensin. Kalau misalnya, jadi kita nggak bisa berangkat gitu. Kalau misalnya kita menggabungkan 3 informasi itu, berarti gimana nih? Kita akan pergi ke Semarang menggunakan mobil. Bla 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 bla, mobilnya bensin. Kata apa yang tepat di situ untuk menyambung? Ke Semarang, bla 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 bla, bensin mobil habis. Nah, ini kata apa yang tepat di situ? Bla 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 bla, kita nggak jadi pergi. Nah, pergi ke Semarang, pakai mobil ya. Mobil bensin habis. Bensin mobil habis. Nah, ini tidak jadi pergi. Nah, kalau begitu kata apa yang pas untuk mengisi di sini nih? Api, Bu. Nah, ya apa? Api. Tapi ya. Jadi kita mau pergi Semarang, tetapi bensin mobil habis. Terus bapak-bapak yang kedua ini di siapa? Sehingga. Oke, sehingga kita nggak jadi pergi. Nah, biasanya ada kata-kata tetapi dan sehingga. Tetapi ini berarti apa ini bahasa Inggrisnya? Conjunction. Apa? Enggak kedengeran ini mic saya juga agak jelek ini. Apa? Tetapi itu apa? Tetapi bahasa Inggrisnya apa? Ada yang kedengeran? Saya kok enggak kedengeran ya. Memberembeng ya. Mungkin karena saya pakai ini nih headset ya, enak banget. Kalau bahasa Jepangnya tetapi apa? Kedo. Kalau sehingga apa? Dakara kayak gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya apa? But atau but itu biasanya lazimnya dipakai di tengah-tengah ya, tengah-tengah kalimat. Kalau di awal kalimat pakai apa? Auto. How? Apa tadi udah diajar? However. Iya. Nah, kalau sehingga ini bahasa Inggrisnya apa ini? Kalau di tengah-tengah bisa memakai so that ya, tapi ini apa agak santai ini ngomongnya, bukan formal ya. Bisa diganti dengan hence ya, jadi ya, atau thus ya, biasanya di awal kalimat, atau therefore. Nah, ada kata-kata ini nih. Nah, ini Anda bisa memakai ini nih, apa di introduction. Jadi mengungkap informasi umum. Di sini ada however, kekurangannya apa? Therefore, di sini adalah ide kalian, inovasinya. Nah, ini bisa dipakai untuk membuat kalimat di abstrak. Nah, di mana? Di introduction. Tadi di introduction kan awal-awal ada introduction satu kalimat. Nah, pakailah ini. Apa? However, kemudian therefore. Nah, itu ya. Nah, ini however kalau misalnya di dalam satu kalimat, ini biasanya kan di awal kalimat ini. Di dalam kalimat boleh sebelumnya dikasih koma atau titik koma, kemudian however hanya kecil. Therefore pun juga begitu ya, bisa koma, kemudian therefore di tengah kalimat boleh.
Tapi biasanya kalau pakai software Grammarly itu direkomendasikan untuk dititik ya, karena memang kalau misalnya kalimatnya terlalu panjang, mendingan dibagi dua. Kalau kalimatnya nggak panjang nggak masalah ya, kita bisa pakai so that atau does, THUS. Nah, oke, berikutnya. Nah, kita sekarang analisis di sini nih. Analisis di sini ya. Carbon nanotubes. Oh ya, ini karena kalian akan bahas ini, mungkin Anda harus minimal tahu carbon nanotube itu apa. Carbon nanotube itu apa? Anda mengetahui karbon ya. Karbon itu elemen ya, golongan berapa sih ini karbon? Golongan berapa? Kalau di SPU? Masa nggak tahu? Golongan 4. Golongan? Golongan 4 ya? Iya, tadi yang menjawab ya? Iya, Bu, 4. Golongan 4. Nah, ini karbon. Nah, karbon ini karena golongan 4, tangannya aturan 4 ya. Tapi ternyata dia bisa membentuk tangannya 3 ya, double. Atau tangannya 2, satunya triple. Nah, ini yang mencetus dia hibridisasinya beda ya. Kalau di sini hibridisasi karbonnya apa? C, SP berapa ini? Hibridisasi. SP3. SP3. Ini udah loh, kimia dasar loh. Saya ajar itu mesin ada. Ini CSP? SP2. Ini SP2. Ini SP2. P1 ya kan ya, ikatan 3 nih. Nah, oleh karena itu dia punya banyak potensi atau peluang material dengan beberapa ikatan. Karena beda ikatan, strukturnya juga beda. Karena beda struktur, materialnya juga bisa jadi beda. Jadi material sama-sama karbon, strukturnya beda. Nah, maka disebutlah dengan allotrope. Nah, allotrope karbon kalau di SMA Anda mengenal ada berlian, ya kan ya? Ada grafit yang ada di pensil kalian itu. Nah, kalau grafit itu SP2. Grafit itu SP2. Kalau berlian itu adalah SP3. Nah, bagaimana dengan karbon nanotube? Nah, kalau SP2 biasanya dia heksagonal C ya. Nah, di sini ada delokalisasi karbon. Set lagi ya. Nah, itu 2 3 4 berarti di sini. Berarti di sini ya. Di sini. Dan seterusnya. Nah, ini ikatannya muter-muter ya. Ini bisa, kalau ikatan rangka begini nih, satunya ikatan apa? Sigma atau pi? Sigma ya, satunya lagi ikatannya apa? Ikatan pi. Oke, ikatan pi. Dan seterusnya, dan ini bisa terdelokalisasi atau bisa berpindah-pindah. Nah, grafit tadi yang Anda tahu sebagai salah satu allotrope karbon, ini dia heksagonal seperti ini nih strukturnya. Berulang. Selain berulang ke kanan, ke kiri, ke depan, ya, kemudian ke belakang, dia juga berulang ke atas dan ke bawah. Jadi ini dalam satu sheet ya. Nah, berarti dia ada beberapa sheet. Nah, bertumpuk seperti itu. Satu sheetnya ini kalau saya gambarkan ya jadinya kayak begini. Itu banyak sheet. Kalau kita ambil satu sheet saja, nah satu lambar saja ya. Kalau ini banyak sheet tadi, banyak layer tadi namanya apa? Mau saya tulisin apa nih? Grafit. Salah satu allotrope karbon tadi yang Anda ketahui di SMA kan grafit sama karbon berlian ya. Nah, itu kalau grafit berlayer-layer, satu layernya seperti ini. Kalau satu layer sendiri namanya apa? Grafin. Nah, kalau satu layer grafin berarti dia lurus ya, planar. Karena apa? Ini CSP2 itu adalah segitiga planar. Artinya dia mesti planar. Nah, kalau misalnya satu layer grafin ini dilengkung, digulung, nah maka akan menjadi tub. Nah, tabung ya. Ini karbon menjadi tabung, strukturnya apa? Heksagonal kayak begini nih. Tapi gulung. Nah, gulung jadi tabung kayak begini. Ukurannya nano. Maka inilah yang dinamakan dengan CNT atau karbon, karena elemennya terdiri dari karbon saja.
nanotube. Nah, tabung ukurannya nano, diameternya nano. Nah, inilah yang dinamakan dengan karbon nanotube. Karbon nanotube ini dia punya banyak interesting sekali, dia punya banyak aplikasi. Nah, yang dibicarakan di artikel ini adalah karbon nanotube. Kalau ini sudah menjadi yang dibicarakan pertama, kita sudah bisa dapat ya satu kata kunci, ya kan ya? Nah, satu ya. Kemudian, nah ini yang dikatakan apa di sini dalam introduction? Yang dikatakan dalam introduction adalah can be prepared, berarti bisa dibuat. Berarti metode pembuatannya, arc evaporation dan sebagainya. Nah ini ada kata-kata di however, nah, berarti di depan ini punya limitasi, ya kan ya, punya kekurangan. Bisa dibuat dengan arc evaporation. However, nah berarti menunjukkan punya kekurangan. Nah, carbon nanotube itu are extracted from cathodic deposition with yield ini and always accompany ini in another form. Jadi ketika dibuat dengan arc evaporation, kita hanya dapatkan 30-70%, sisanya itu adalah impurities. Another form of carbon. Tadi kan karbon punya banyak allotrope ya. Jadi tidak hanya grafit, tidak hanya grafin, tidak hanya CNT, tidak hanya berlian, ada banyak lainnya. Ya, such as nanoparticle and amorph carbon. Nah, kalau amorph carbon ini campuran sp2, sp3. The presence of the other carbon form limits the characterization of the properties of nanotubes and new material. Nah, ini udah kata-kata limit, berarti ini udah jelas menunjukkan kekurangan dia. Therefore, the separation of pure nanotube is essential to further development of nanotube science. Oleh karena itu, the separation of pure nanotubes is essential to further. Nah, ini therefore ya, karena depression ini itu membatasi ini ya, maka the separation of nanotube is essential. Jadi idenya itu perlu dipurifikasi. Nah, purification esensial itu perlu ya, to further development nanotube science, untuk lebih mengembangkannya. Nah, previous purification method, nah sebelumnya sudah ada yang melaporkan purification, yaitu dengan apa? Filtrasi, kromatografi, sentrifugasi, sonikasi, teknik, dan sebagainya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu filtrasi, kromatografi? Mungkin pernah dengar, tapi nggak terlalu tahu. Disimpan aja dulu, tapi kalau misalnya nanti Anda kepengen mengetahui lebih lanjut, boleh di-googling. Tapi di sini untuk lebih cepat, simpen ya, disimpan. Kalau kepengen Anda pelajari langsung skipping gitu, simpan aja kata-kata itu. Pokoknya itu adalah metode purifikasi aja. Detailnya seperti apa, later ya, belakangan nanti cari. Sample or enriched nanotube achieve. Nah, dari sini bisa diperoleh karbon nanotube itu dengan high yield yang tinggi ya, enriched. Nah, enriched kan lebih banyak. Recently, nah ini tadi ya, have reported, berarti ini previous research lagi ya, ini mengungkap finding-finding sebelumnya. Itu purification method, terkait dengan purification ya. Dia melakukan purification method ya, which produce complete purification from other form carbon. Jadi dia bisa menghilangkan, memisahkan dari bentuk karbon lainnya. Oxidation using air at temperature untuk around ini. Jadi dia Epson itu melakukan apa? Oxidation menggunakan udara pada suhu sekian. Nah, di mana ketika oksidasi itu dia berhasil mengkonvert impurities tadi atau different form of carbon menjadi CO2, but there is only small differences in selectivity. Tetapi, nah ini ada kata lagi, but. Nah, jadi kegiatannya Epson ini masih ada limitasi, but. Nah, ini saya tadi bilang ya, kalau but itu biasanya common umumnya ditaruh di tengah-tengah kalimat. Tapi kalau misalnya di awal, pakainya however. Ya, ini bisa menjadi bekal nanti kalau Anda menuliskan abstrak. But there is only a small difference in selectivity. The long nanotube with higher aspect ratios have a slightly greater resistance to oxidation, and thereby, after fluorine oxidation, small sample of pure nanotubes remain. Nah, jadi karena ini tidak hanya yang different form saja yang teroksidasi, tapi juga CNT-nya juga. Nah, ini bisa ya teroksidasi juga ya. Jadi karena small difference selectivity. The long nanotube with higher aspect ratio slightly greater resistance. Nah, yang tahan terhadap oksidasi biasanya adalah yang karbon nanotube yang memiliki aspek rasio yang besar, yang panjang, ini L-nya panjang. Ya, sehingga dia lebih tahan. Prolong oxidation small sample sehingga masih bisa diperoleh, tapi yang diperolehnya adalah nanotube yang panjang-panjang. Nah, nih lagi
Another purification method was based on liquid phase oxidation. Nah, ini kalau tadi di awal si Ebbesen tadi melakukan dengan oksidasi, yang berikutnya adalah dia menggunakan liquid phase oxidation dengan menggunakan KMNO4 dan H2SO4. Oksidator, pakainya oksidator. Tadi oksidasi dengan udara pada suhu tinggi. Kalau ini pakai chemical bahan kimia. Nah, hasilnya electron microscope match so that residue carbon sample contain exclusive pure nanotube, but the tubes appear to several damage. Nah, kalau dari sini, ya, ini juga masih ada limitasinya. Kenapa ada limitasi? Tandanya apa? Masih ada limitasi. Tandanya apa dari kalimat yang di sini nih? Tandanya apa? Masih ada limitasi? Ayo, kan? Cepat saja. Tadi ciri-ciri ada kalau but misalnya, bukan mem. Iya, so there is but here. Ya, they show limitation using but. Nah, ya, words ya. Jadi setelah but itu, ini adalah limitasinya. Jadi meskipun dengan KMNO4, H2SO4 itu berhasil, tetapi karbon nanotubnya apa? Rusak. Nah, kemudian lagi informasi selanjutnya, Ikazaki juga demonstrated interesting purification method dengan menggunakan apa? Grafit interkalasi. Tadi kan kalau grafit ada banyak ya layer. Nah, ini ada interaksi van der Waals di situ. Nah, Ikazaki ini ada interkalasi. Interkalasi apa? Penyisipan. Jadi antar layer itu disisipi samping sehingga jadi benggang. Nah, jadi benggangnya gede. Nah, setelah benggang, maka dapatlah satu layer ya. Nah, satu layernya kemudian dibikin karbon nanotube. Nah, jadi dia pakai graphene intercalation. Ya, atau dipakai untuk remove ya, ini karena purification ya, karena pakai untuk remove ya, bukan untuk membuat karbon nanotube. Nah, they saw the small graphitic nanoparticle can be removed by first intercalating. Jadi akhirnya dia dapat hasilnya, dia bisa meremove grafit, karena grafit ini termasuk juga ya impurity karbon juga. Nah, dengan apa interkalasinya? Disisipi partikel-partikel apa ini? Copper chloride. Dan kemudian dipanaskan di udara 550. Resulted in preferential destruction of intercalated carbon. The removal copper by acid washing yield pure nanotubes. Akhirnya dia dapat nanotubes yang lebih tinggi. Nah, kemudian dari sini dia masih dilanjutkan lagi. Let us well know that intercalation of bromine. Nah, kalau dia tadi di sana dia pakai copper chloride. Nah, si penulisnya dia mengatakan intercalation of bromine into normal graphite takes place at room temperature, merely immersion of graphite in liquid bromine. Nah, jadi kalau ini pengetahuan umum ya, diambil dari citasi ini bahwa interkalasi bromin ini bisa dipakai untuk menyisipi grafit pada pada temperatur ruang, merely on immersion ya, secara imersi in liquid bromine, dalam liquid bromine, producing quasi stabil compound. Tapi dan menghasilkan quasi itu apa? Quasi itu apa? Quasi stabil compound. Quasi itu apa? Quasi itu apa? Quasi itu kalau apa, makanan yang kecil-kecil asin itu ya, menjadi biji semangka itu ya. Itu quasi ya? Itu ya? Kalian tahu dari biji bunga matahari ya? Itu quasi. Kalian tahu nggak itu? Kuaci bukan. Oh, itu kuaci ya, bukan kuasi ya. Kalau kuasi apa? Oh, beda ya, kuasi sama kuaci ya. Salah berarti saya ya. Kalau kuasi apa? Kalau kuasi itu artinya adalah mirip. Hampir sama. Nah, mendekati lah. 99% lah. Kuasi stabil, artinya tidak 100% stabil, tapi mirip stabil. Hampir stabil. Hampir stabil. Hampir lah, bisa diterjemahkan hampir stabil ya, producing compound with the composition C8Br. Jadi Br-nya ini akan insert ke CC-nya, itu karbonnya pada grafit. Therefore we decided, nah dari sini dia punya ide. Nah nih idenya, therefore, belakangnya therefore itu ada ide. We decided to explore the use of liquid bromine as a reagent for selective intercalation nanoparticles. Jadi karena dari Ikazaki ini menghasilkan yielded pure nanotube,
Maka dia kepengen mencoba interkalasi grafit, purifikasi dengan interkalasi grafit, tetapi pakai bromin. Nah, he decided to explore the use of liquid bromine as agent to ini. Nah, ini. Kalau seperti itu, kalau Anda diminta untuk menentukan tujuan, oh ya, tadi di dalam introduction itu apa ya namanya, briefly mention the conclusion. Nah, di mana conclusion ini ada tujuannya. Jadi ada referensi, ada previous riset ya, kemudian ada limitasi, kemudian ada ide, dan ada tujuan atau M. Nah, kalau M yang disebutkan di introduction. Kalau berdasarkan ini tadi, berarti tujuan dari artikel ini apa? Riset di dalam artikel ini. Nah, biasanya tujuan itu adalah idenya itu sendiri kan? Padahal tadi ide, salah satu ciri-cirinya ide apa kata depannya tadi ada kata-kata there. Halo? Tadi loh yang mau pergi ke Semarang, mobil habis, oleh karena itu nggak jadi, akhirnya pakainya kereta saja, misalnya kayak gitu. Ini tadi apa ini? But kan ya? However. Nah, kalau ke sini tadi apa namanya? Sehingga. Therefore. Idenya di sini, berarti kita melihat biasanya tujuannya itu akan terletak di sini. Nah, therefore di sini tadi ada di mana nih? Ada di sini kan? Nah, kalau yang di atas tadi juga ada therefore, Bu. Tapi therefore-nya itu, maaf saya tadi mana therefore-nya? Nah, ini. Therefore-nya ini belum mengungkapkan dia mau ngapain, baru ide bahwa purifikasi itu perlu. Yang dilakukan apa belum kelihatan di sini. Padahal satu artikel itu harus mengungkap tujuan dari eksperimennya itu apa kan? Apa yang akan dilakukan, saya gitu. Conclusion-nya apa yang harus dilakukan? Berarti kan yang dilakukan merupakan tujuan kan ya. Nah, ada di mana biasanya itu tujuan? Ada di akhir introduction. Nah, cirinya lagi adalah tadi setelah therefore. Nah, di sini ini tadi ada therefore di sini. Nah, berarti tujuan dari riset artikel ini apa? Nah, kan ada kata-kata we di sini. Berarti we itu apa sih? Siapa sih ini we? We di sini siapa? The Researcher. Researcher atau the authors ya. Pengarangnya yang menuliskan ini. We decided to explore. Berarti ini merupakan apa? Kegiatannya mereka kan ya. Berarti tujuan eksperimen yang dilakukan oleh mereka. We decided to explore. Berarti kalau ditanyakan tujuan mereka apa? Kalau melihat dari kata ini sajalah. Melihat dari kata ini. Apa ini tujuannya mereka? We decided apa? Memutuskan to. Nah, berarti kan dari kata to ini. To explore the use of liquid, bla 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 bla. Nah, ini father untuk apa? To explore, untuk mengeksplorasi penggunaan bromin liquid sebagai agen untuk interkalasi nanopartikel karbon dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Ngapain sih tadi nanopartikel ini mau dibubarkan, grafitik nanopartikel tadi mau dibubarkan dalam rangka apa tuh? Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa ini yang saya kotak ini? Purifikasi. Purifikasi apa? Nanotube. Lebih lengkapnya apa ini? Nanotube itu depannya ada apanya? Karbon. Jadi, untuk mengeksplorasi penggunaan bromin liquid sebagai agen interkalasi nanopartikel dalam rangka untuk purifikasi karbon nanotube. Kalau tujuan itu sudah dapat, judul bisa dibuat. Kira-kira kalau misalnya kalian diminta untuk membuat judul, judulnya apa?
Kan judul itu kan mencerminkan apa yang dilakukan di artikel tersebut. Berarti melihat dari tujuan kan. Kalau tujuannya sudah kita dapat, berarti kita bisa membuat judul. Berarti judulnya kira-kira apa? Ada yang punya ide? Misalnya apa? Ya dari tujuan itu aja sendiri kan ya bisa. Atau dibolak-balik bisa juga. Nah saya kan meminta untuk kalian membuat judul nanti. Membuat judul dari artikel ini. Nah apa namanya? Tujuan ini mungkin bisa memberikan ide kepada Anda. Misalnya saja kalau kita letterlex pada tujuan. Berarti eksplorasi penggunaan liquid bromin sebagai agen interkalasi nanopartikel untuk purifikasi karbon nanotube. Boleh nggak judul seperti itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, kemarin seperti itu boleh. Tapi kata kuncinya kemarin, short, eye catching, kan begitu. Ya kan ya? Nah, bisa ditambahin seperti apa? Misalnya, unique purification atau apa? Kok unique ya? Simple purification by intercalation apa-apa. Atau apa ya? Purification, carbon nanotube purification using apa dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami? Membuat judulnya ya. Oke, sampai di sini. Setelah introduction biasanya strukturnya apa introduction? Setelah introduction, strukturnya apa? Setelah introduction, struktur dalam artikel itu setelah introduction part setelahnya apa? Eksperimental. Betul, eksperimental. Jadi setelah itu ada experimental method. Apa itu experimental method? Biasanya di eksperimental, ini dia membahas tentang ada material ya yang digunakan, ada metode yang digunakan ya. Dia itu di-describe ya, materialnya pakai apa, spesifikasinya apa, alatnya pakai apa, spesifikasinya apa, dan sebagainya. Jadi di detail of published protocol describe. However, di detail itu biasanya tidak perlu kalau misalnya dia menggunakan metode yang sama dari previous artikel yang lainnya. Kalau misalnya dia menggunakan kata yang sama, cukup diberikan citasi ya, misalnya the experiment the synthesis method were done as described by bla 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 bla. Nah, kayak begini nih. Nah, kalau misalnya sama, tapi kalau misalnya ada berubah sedikit bagaimana, Bu? Boleh ditambahkan the synthesis method were done as described by with slight modification on bla bla bla, dijelaskan modifikasi atau perubahannya ada di mana. Nah, jadi any change from the published protocol should be described ya. Nah, ini bisa ya. Nah, tensesnya apa biasanya yang dipakai? Nah, karena ini experimental method berarti dia sudah melakukan belum kalau di dalam artikel itu? Sudah melakukan belum? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah berarti tensesnya apa? Pas. Oke, kita balik lagi ke artikel ini ya, artikel. Nah, tapi Bu, di sini ini kok langsung figure 1. Figure 1 shows ini biasanya kan mengungkap result discussion. Nah, ini saya sengaja mengambilkan artikel yang stylenya beda ya. Jadi ini di sini tadi introduction kan ya. Di sini sampai ke sini adalah introduction. Eksperimental kalau di dalam artikel ini ada diletakkan di belakang. Nah, di dalam sini, di belakang. Ini sudah jelas ditunjukkan ya, eksperimental. Coba kita lihat tensesnya. Tensesnya apa ini? Past bukan? Past tense bukan? Past tense bukan? Iya. Ya, misalnya di mana? Misalnya, di mana Farsha? Work results itu yang di paling atas. Atas ya. Cathodic should containing nanotube were synthesized using the arc. Nah, were di sini. Kemudian di sini juga ada were lagi. Di sini was. Nah, selain pas juga dia biasanya adalah pasif, ya kan ya? Pasif. Disintesis, diterapkan, di-maintain, dipanaskan, dikatakan, ditandai, bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau ini was denoted as, kok ini bukan was? Karena apa? The product as denoted dinamakan dengan BS. Ini nanti akan dipakai penyebutannya di dalam discussion.
Jadi ini kalau was berarti dulu dikatakan BS, kalau sekarang kan dikatakan BS kan begitu. Tapi BS itu akan dipakai selanjutnya, maka di sini adalah is ya, bukan was. Nah ini ya was. Lanjut ya, ini Anda bisa follow sendiri ya. Jadi ini adalah experimental method ya ditunjukkan. Oh iya, untuk tugas final projectnya juga menandai ya tenses yang digunakan di dalam kalimat ya nanti ya satu persatu itu kita tandai dengan warna yang beda. Misalnya past tense warnanya merah ya, di stabilo dengan merah. Atau ini nanti OAS-nya bisa dengan tangan, boleh dikerjakan tangan atau dikerjakan dengan komputer pakai PDF itu boleh ya, asal bisa. Serah. Tapi biasanya lebih enakan pakai tangan, kemudian di foto atau di scan gitu, kemudian di-upload. Nah itu, jadi ditandai setiap, misalnya kalau yang past tense pasif ya, yang past tense mungkin warnanya apa, yang present tense apa, present perfect tense apa, dan sebagainya ya, diberikan warna-warna yang berbeda-beda. Oke, setelah eksperimen, apa setelah eksperimen structure-nya berikutnya? Summary. Oh belum, setelah Result and discussion. Iya, result and discussion. Oh iya, di dalam eksperimen boleh juga ada figure atau tabel, ya boleh ya. Nah, kalau misalnya mengungkap figure atau tabel yang ada di artikel, pakainya adalah present. Misalnya, ya, apa tuh namanya? The experimental, the parameter applied in the experimental section as listed in the table, bla 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 bla. Jadi beberapa parameter yang dilakukan di dalam eksperimental ditulis di dalam tabel. Nah, itu pakai is listed dan sebagainya. Jadi boleh ya kalau misalnya di experimental section itu ada tabel atau gambar. Atau the experimental setup is shown in, ditunjukkan di gambar apa. Jadi itu pakainya adalah is, bukan was. Kemudian berikutnya adalah result and discussion. Nah, result and discussion ini mengungkap tentang hasil dan juga mendiskusikan. Kalau biasanya mengungkap hasil, maka tensesnya adalah present tense. Nah, tetapi kalau misalnya pada saat mengungkap, ini kode utamanya adalah ketika membicarakan tentang data atau representasi data yang ada di dalam gambar atau tabel. Tapi kalau misalnya menyimpulkan ya bahwa sesuatu itu sudah terjadi, sesuatu itu happen, maka bisa kita pakai past tense. Misalnya the absorbance ya increase ya, itu sudah naik, memang pada saat itu sudah naik. Ini bisa bilang indicating bla bla bla. Nah, jadi kalau misalnya mengungkapkan satu fenomena yang sudah terjadi, kita bisa pakai past tense. Nah, kemudian kalau yang present tense misalnya adalah figure 1. Nah, ini ya mengungkapkan, menunjukkan, figure 1 menunjukkan. Ini pakainya shows apa shown? Showed. Shows apa showed? Atau show? Show saja. Misalnya, gambar 1 menunjukkan. Pakai yang show, shows apa showed? Yang mana yang tepat? Tabel 1. Shows, show apa showed? Shows, pakai S. Iya, shows pakai S. Karena apa? Gambar 1, tabel 1. Apa yang digambarkan masih bisa dilihat di dalam artikel itu. Kalau misalnya kita pakai showed, berarti kemarin itu ditunjukkan yang udah lampau. Sekarang bisa jadi berbeda. Padahal kan dilihat kapanpun akan sama. Makanya kita pakai present ya. Nah, di sini pakai S karena di sini subjeknya adalah singular. Nah, oke ya. Nah, ini shows. Result indicated. Nah, misalnya result itu misalnya the absorbance increase tadi ya, mengindikasikan bisa indicating atau indicated ya, bisa bla 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 bla. Ini indicated that ini yang di sini nih memang benar-benar terobservasi dan sudah terjadi. Nah, result discussion sama result biasanya di dalam paper ada yang jadi satu, ada juga yang terpisah. Ya, tapi commonly di hampir kebanyakan artikel publish di dalam jurnal itu jadi satu ya, result and discussion. Nah, discussion itu explaining the significant result. Jadi itu ya, tensesnya ya bisa kombinasi ya, bisa present, bisa past tense, tergantung dari kayak tadi lah ya, tergantung dari apa yang kontennya yang dibicarakan. Misalnya ini lead carbon and phenolic content did not differ across site, indicating. Nah, di sini nih pas, ini mengungkapkan apa yang sudah terjadi. Indicating ini merupakan ide kita ya, ini ide kita atau ide atau dugaan kita.
Nah, tapi kalau ini di sini nih terlihat di dalam eksperimen, maka pakainya adalah ED. Tapi kalau misalnya ini baru dugaan kita, nah pakainya adalah ING ya. Response bla 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 bla, ada X complex. Kita balik lagi ke artikel. Nah, ini tadi eksperimentalnya ada di bawah ya. Nah, coba kita ke depan. Ini tadi sampai di mana ini apa? Jadi kalau misalnya result and discussion, tanda-tandanya ada apa? Kalau introduction tadi ada banyak citasi ya. Kalau eksperimen tadi past tense ya, was, were, dan pasif. Kalau result discussion tanda-tandanya apa? Biasanya data itu dibuat dalam gambar, tabel. Jadi tanda-tandanya dari result discussion apa? Membahas tentang tabel atau gambar, ya kan ya? Figure 1 shows, figure 2 shows, tabel 1 shows, tabel 2 shows, dan sebagainya. Nah, kalau dari sini nih, di mana kita bisa dapatkan ada apa tabel gambar shows seperti itu? Di paragraf berapa ini dari atas ini nih? Paragraf berapa ini? Paragraf berapa? Paragraf berapa ya? Ini kelihatan nggak sih PDF-nya? Terlihat. Iya, terlihat. Ya, paragraf berapa ini? Yang dugaannya result discussion mulai. 3, Bu. Iya, paragraf 3 di sini ya. Nah, tugas UAS nanti, final project kalian itu pertama nanti tidak hanya menentukan judul, abstrak, keyword, conclusion, dan juga menandai apa namanya tenses ya setiap kalimat, tetapi juga menentukan mana sih yang introduction, dari mana sampai mana. Mana sih yang eksperimental, dari mana sampai mana. Mana sih yang result discussion, and mana yang conclusion. Gitu ya, jadi ditandai saja. Dari sini ke sini misalnya introduction, dari sini ke sini mulai pembahasan dan sebagainya. Oke, nah ini ya shows atypical transmission electron microscopy bla 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 bla. Nah, apa yang dibahas di sini? Nah, ini ada beberapa gambar ini. Gambar 1, gambar TEM. Ini, nah, CNT tadi kan panjang ya karbon nanotube ya. Ini kan ukurannya nano. Nah, kalau misalnya dia diamati di bawah electron microscopy, nah seperti ini nih. Ini nih, jadi yang kayak serabut-serabut lidi kayak begini ini adalah karbon nanotube. Banyak sekali kan. Kita lihat, ini dari sini sampai sini tuh 500 nanometers. Also indicate that the length dimension of the carbon nanotube produce more or less than 500 nanometer. Kalau Anda melihat. More ya, karena panjang-panjang. Kan panjang tuh, padahal sekian aja 500. Nah, itu ya. Tetapi selain ada serabut-serabut ini apa? Ada hitam-hitam kayak begini ya. Ya kan? Nah, inilah yang dinamakan dengan tadi impurities atau other form of carbon. Selain karbon nanotube ternyata ada bentuk karbon lain atau dinamakan impurities yang harus di-remove tadi. Atau yang dia harus dipurifikasi tadi. Nah, ini figure 1 itu mengatakan typical resolution time image ya di hasil pengamatan dari elektron mikroskopi ya. Yang dibuat CNT-nya dibuat dengan ArcDesat method. The extended length of carbon nanotubes and polygonal nanotubes can be clearly seen. Jadi di dalam gambar ini ada CNT, kemudian juga nanopartikel yang hitam-hitam ini ada. Jadi ini adalah sebelum purifikasi istilahnya. Nah, makanya dia bilang begini nih waktu kalimat pertama. Figure 1 shows typical transmission electroscopy of cathodic soot. Soot itu apa? Hasil ya. Jadi kalau misalnya ArcDesat itu apa sih? ArcDesat itu kayak welding, ada 2 elektroda dipepetin dengan jarak yang dekat tapi nggak mepet, hampir menyentuh ya. Satunya lincip, satunya ini dari karbon. Dalamnya boleh ada katais atau tidak. Ketika dialirin ke arus besar, dia akan berpijar. Nah, ketika berpijar itu dia akan mengevaporasi karbon, ini mekanismenya, kemudian akan tumbuh. Nah, salah satu pertumbuhannya adalah menumbuhkan karbon nanotube dan juga nanopartikel, karbon nanopartikel lainnya. Nah, hasil langes, kayak pembakaran lampu teplok ya, kalau Anda mungkin nggak tahu lampu teplok, pembakaran minyak tanah atau apa dan sebagainya, itu kan biasanya ada langesnya kalau misalnya kita, apa namanya tuh, ini misalnya lampu, di sini kita kasih piring atau apa kan biasanya di sini akan terdeposisi black lamp ya.
soot namanya, atau apa tuh namanya, soot gitu ya. Apa tuh kalau di bahasa Indonesia kan apa namanya? Anda bisa coba cari ya soot itu. Jadi langas istilahnya. Langas itu bahasa Jawa kali ya. Bahasa Indonesia apa ya? Jelaga, betul. Good. Jelaga ya, jelaganya yang didapat. Nah, ini adalah ketika dia mati, jelaga di bawah under mikroskopi elektron itu seperti ini, menunjukkan ada CNT dan juga carbon nanoparticle. Nah, ini ya, soot containing carbon nanotubes denoted CS ya, carbon soot ya, produced by carbon arc method. About 60% extended nanotubes mixed with the 40% small nanoparticle. Nah, dia mengatakan bahwa ini 60% CNT, 40%-nya adalah nanoparticle, which can be clearly seen in the micrograph yang di atas. Traces of carbon amorphous carbon are sometimes observed. Elemental analysis of brominated cathodic soot samples show that in contain about 10% weight per weight ya of bromine. Ini mungkin di analytical lah udah ya. Variation of the contact time with liquid bromine from 4 to 10 days give a similar bromine composition. Nah, ini sudah dilakukan. Kalau di sini nih berarti dia sudah melakukan bromine yang disingkat dengan BS. Nah, mana hasil yang sudah dikasih bromine? Nah, yang di figure 2. Figure 2. Jadi time studies of BS sample show the presence of significant amounts of carbon fragment. Nah, ini ya, where large, nah ini ya, ini BS-nya, nah ini CNT-nya, kemudian large lump of carbon are observed together with nanotubes and some nanoparticles. Jadi di sini ini ada beberapa bongkahan ya, bongkahannya berbeda dengan yang ada di sini. Jadi dia mengindikasikan bahwa white arrow, mana ada white arrow di sini? Ada white arrow. The white arrow show the graphitic carbon ribbon. White arrow-nya nggak ada ya di sini ya. Kemudian some amorphous carbon can also be seen. Jadi di sini nih dia menyimpulkan selain ada CNT, ada carbon ribbon, ada amorphous carbon juga. Ya, nah, ini dibuat dengan brominated cathodic soot. Cathodic soot yang sudah dibrominasi, diinterkalasi dengan bromin, liquid bromin tadi. Nah, jadi hasilnya considerably larger than nanotubes and nanoparticle. Jadi ada carbon fragment yang lebih besar daripada nanotubes dan nanoparticle. Close examination of this fragment reveals some partly graphitic layer structure. Ada gravitic karbon yang berstruktur layer-layer. Nah, bla 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 bla. Nah, ini selain itu ada data lagi nih. Ada 1, 2, gambar 3. Ini adalah temperatur program oxidation. Nah, ini kalau di Indonesia kayaknya saya kurang tahu apakah ada alat temperatur program oxidation. Setahu saya nggak ada ya. Saya kurang tahu kalau di institusi lain ternyata sudah ada. Nah, ini dia menunjukkan perbedaan kedua soot ini. Yang satunya yang sudah dibrominasi, yang satunya belum dibrominasi. Nah, ini yang sudah dibrominasi, yang ini belum dibrominasi. Ternyata suhu temperaturnya juga beda ya ketika dioksidasi menjadi CO dan CO2. Karbon itu kalau misalnya dibakar dengan oksigen, kan dia bisa menjadi CO atau CO2 kan. Nah, ini ternyata kalau yang BS dengan CS beda ini. Kalau ini maknanya apa ini formation. Jadi kalau semakin ke atas semakin banyak ya. Ini semakin ke kanan semakin panas. Jadi kalau si MT ini dia tahan ini suhu panasnya sampai di sini. Kalau di sini nih BS, dia di sini nih dia udah mulai naik. Nah, gampang teroksidasi, lebih mudah teroksidasi ya daripada ini. Nah, ini juga ditunjukkan di dalam discussion. The data in figure 3 show TPO profile of carbon sample with and without bromine treatment. TPO of freshly prepared CS show the onset oxidation 600 ya. The small soldier corresponding contamination of small fragment graphite treatment at lower 540 cubic radian. Ini kalau yang dia ngobrolin tentang karbon ini dulu. Nah, dia ini mulai oksidasi pada suhu 600,
Tapi di sini ada 540 ini adalah teroksidasi. Yang teroksidasi apa? Grafit fragment. Nah, it is interesting. It is interesting to find oxidation of BS. Bagaimana dengan BS yang brominated tadi? Nah, ternyata oxidation rate-nya increase slowly from 280 ya. Kalau tadi itu yang di sini 500-an, kalau di sini 280 itu sudah mulai teroksidasi kalau yang BS ini. Ya, with the onset temperature 530, approximately 70 degrees Celsius lower than original. Jadi lebih rendah ketahanan suhunya daripada CS. Nah, BS sample was subsequently heated 530 under low oxidation. Dari sini kemudian BS-nya dipanaskan, CS-nya juga dipanaskan. Kalau BS-nya itu dipanaskan pada 530 berdasarkan hasil TPO tadi. Jadi hasil TPO ini untuk menentukan setelah dibuat kan mau dioksidasi nih pakai udara. Nah, berapa suhunya? Nah, BS tadi menunjukkan 530, maka kemudian dia dioksidasi 530. Nah, 530 ini didapatkan, ini hasilnya ya. Jadi ini oksidasi setelah lakukan BS yang telah dioksidasi pada 530. Hasilnya apa? Clear sekali. Tidak ada yang seperti ini. Tidak ada juga yang seperti ini. Ini ya. Nah, ini ditunjuk, dijelaskan di kaitannya dengan yang di figure di discussion yang menunjukkan figure 4. Jadi artikel itu kalau ada 5 gambar, maka kelima-kelimanya harus disitasi di dalam teks. Kalau ada 5 gambar tapi yang disebutkan di dalam teks cuma 3, yang 2 tidak pernah disebut, itu bukan artikel yang bagus. Pasti editor akan mereject ya. After about 3 days, the sample will composed of pure and open nanotube. The surface of nanotube apparently only slightly damaged. Ya, hasilnya hanya terluka atau rusak sedikit ya. All tubes are open outward. Jadi setelah dioksidasi ini dan 2 hari 530 ya, maka diperoleh CNT yang terbuka. Ujungnya CNT itu bisa terbuka waktu disintesis tertutup, ketika dioksidasi menjadi terbuka. Nah, dan clear tanpa impurities. Nah, itu ya. Nah, itu kemudian saya tidak menjelaskan semuanya. Nah, poinnya adalah bahwa kemudian dari 4 itu ada gambar 5. Di gambar 5 itu menunjukkan tentang elemental data ya. Nah, di sini ada BR, ini memang dari BS sampel dan ini ada karbon. Nah, ini kita lihat. Ini gambar 5, maka kita langsung merujuk pada gambar 5. Mana nih gambar 5? Ditunjukkan di paragraf berapa ini? Nah, ini nih, see figure 5. Ya, ini ya, jadi ini yang tentang XPS. Nah, dia bilang bahwa residual BS contain about 4,9% bromin. Ya, kemudian yang ada di sini, tunjukkan di dalam sini. Dan sisanya adalah karbon pastinya. Nah, ini figure 5. This value significantly lower than binding energy countered with the BR derivative. Oh, yang di sini ada BR, kemudian ada BR derivatif. Ya, di mana the determination of bromine content in the BR sample after XPS ultra XPS experiment so that it reduce 4,12. Jadi ada penurunan ya, kandungan BR. Mungkin ini sebelum dan sesudah oksidasi. Jadi BS ini untuk menghilangkan BR-nya, itu dia pakai CCl4 dan toluen serta dipanaskan ya, under high pressure. Nah, sebelum dipanaskan dia 4,9, sesudah dipanaskan dia 4,12. Nah, ini berhasil di remove ya, meskipun sedikit. Nah, di data reveal surface enriched of BR to be around 8,9. The XPS data reveal surface enrichment 8,7. The remaining bromine to surface carbon is formed by transfer. Again, no evidence by interpolation
However, we cannot discount the possibility. Nah, ini dia mengungkapkan bahwa ternyata dia turun ya ini ya, predetermination. Oh, ini setelah XPS eksperimen ya. Nah, kalau yang ini setelah ditambahin BR ya. Nah, ini menjadi 8,9. Kenapa kok tambahin BR? Nah, ini menjadi masih pertanyaannya. Nah, kemudian BR ini menjadi 89 ini berada di permukaan. Membentuk ada karbon BR2 kompleks. Nah, ini transformnya ini. Nah, bla 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 bla. We cannot discount the possibility intercalation, tetapi BR ini tidak ada di dalam temnya ya, mungkin ya pengamatannya kan mau nggak mau pakai tem. Sebenarnya tidak ada bukti bahwa BR itu bisa masuk ya intercalation ya. Mana tadi? No evidence BR intercalation compound was found. Jadi tidak ada BR interkalasi senyawaan yang terinterkalasi BR ditemukan. However, we cannot discount the possibility, tapi tetap aja ada kemungkinan that intercalated compounds itu terjadi, may have been intercalated before characterization, but bisa jadi yang tadinya terinterkalasi, kemudian dia keluar, sehingga yang teramati tidak terinterkalasi lagi ya. Before the characterization was. Nah itu poinnya. Nah Anda tidak perlu membicarakan detail. Poinnya adalah di sini ini apa tadi? Ini melakukan apa tadi? Kata kuncinya kalau dari awal sampai akhir tadi, tujuan kita sudah dapat ya. Kemudian dari apa yang sudah dibicarakan di introduction itu, kalau saya minta menentukan kata kunci apa saja misal yang bisa dibaca. Nur Aini misal, kata kuncinya apa? Ada usulan? Materialnya apa ini? Materialnya apa ini tadi yang kita bicarakan? Apa, Nur? Karbon nanotube. Oke, karbon nanotube itu bisa menjadi kata kunci. Kata kunci yang lainnya lagi, Valentina. Coba, kata kuncinya lagi apa? Yang purification. Purification. Oke, Febrian. Kata kuncinya lagi apa? Kata kunci itu bebas ya, freely ya. Freely to choose. Febrian. Kata kunci lagi, coba kasih lagi yang lainnya. Liquid bromin boleh nggak Bu? Liquid bromin, oke. Next, Yahya, Muhyiddin. Kata kuncinya apa lagi? Freely. Apa? Apa ya? Ya, intercalation. Kalau intercalation of nanoparticle mungkin agak kepanjangan. Intercalation. Boleh tambahin nanoparticle lagi. Apalagi kata kuncinya, Deviana? Rapid, Bu. David. Farsha, kata kuncinya apa lagi? Purification. Purification sudah. Suhu apa ya, Mas? Suhu. Apa tadi? Kalau diapain tadi? Purifikasinya itu tadi dipanaskan pada suhu 530 tadi apa? Oxidation. Oxidation, oke. Selanjutnya, siapa lagi tadi? Angelika, apa lagi? Apa aja, boleh dipilih. Bebas. Angelika. Temperatur. TEM itu Bu. TEM. Oh, transmission electron microscopy. Ya. Oke, boleh. Berarti datanya emang memakai itu ya, dominan ya. Boleh, oke, good. Kemudian Cynthia Poundria. Apa lagi?
Nanotubes, Bu. Nanotubes sudah tadi, karbon nanotubes. Oxidation. Oxidation sudah. Misalnya ini ada CS. CS ini apa nih CS? Karbon, soot, karbon, fragmen misalnya ya. Kemudian ada pakai TPO misalnya. Ada pakai apa lagi itu tadi? XPS dan sebagainya. Banyak sekali kata kunci yang bisa dipakai di sini. Dia bisa diambil di introduction, eksperimen, data, dan sebagainya. Nah, nanti Anda diminta untuk memilih dari sekian banyak kata kunci, pilihlah yang utama, yang sangat terdekat berkaitan dengan apa yang dikerjakan. Ya, menurut Anda. Nah, bebas ya. Jadi, misalnya disuruh memilih 5, ya pilihlah yang 5 yang paling berkenaan dengan apa yang dikerjakan. Oke, judul sudah, kemudian kata kunci sudah. Bagaimana membuat abstrak tadi ya? Ada introduction, kemudian ada experimental, kemudian ada result and discussion, dan ada conclusion. Kalau abstrak ada complete ya. Introduction, experimental, result discussion, dan conclusion. Nah, kira-kira kalau ditanyain ya, introduction dari eksperimental ini apa toh? Dari riset ini. Bagaimana untuk di sini di introduction itu ada kata tujuan. Nah, ini latar belakang dan tujuan, aim ya. Nah, apa tujuannya? Apa latar belakangnya? Kenapa kalau riset ini dilakukan? Karena apa? CNT yang dihasilkan dari riset itu banyak masih ada mengandung impurities, sehingga perlu dipurifikasikan begitu. Nah, metode purifikasi banyak, tapi interkalasi memberikan menjanjikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu tujuan di study aim to explore bla 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 bla. Sudah dapat ya? Kemudian eksperimennya pakai apa? Eksperimennya melihat dari belakang ini tadi. Anda bisa meringkas ini ya. Jadi CNT disintesis dengan DCA evaporation menggunakan ini, dan kemudian nah ini ya. Kemudian di mix ya dengan bromin liquid. Nah, dan dipanaskan. Setelah itu pada dioksidasi ya, dioksidasi lanjut. Mana tadi? Nah, ini dioksidasi. Dioksidasi menggunakan udara ya pada suhu 530. Hasilnya kemudian dikarakterisasi dengan time express sebelum. Itu eksperimen. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya ternyata purifikasinya berhasil atau tidak? Tadi dari gambarnya aja sudah kelihatan ya, ini. Ya kan ya? Nah, sebelumnya ini nih. Jadi hasilnya ternyata menggunakan liquid bromin dan oksidasi dengan udara pada suhu 130 itu berhasil meremove impurity. Sudah begitu. Kemudian jadilah abstrak. Oke ya. Nah, sekarang harusnya abstrak itu belakangan ya. Tadi saya kelupaan ini. Ini belum dikasihkan conclusion. Nah, ini harus dikasih conclusion ini. Conclusionnya apa nih? Conclusion apa? Kalau conclusion itu belum tadi. Result discussion ya. Kalau conclusion itu dia mensamarikan dari result discussion saja ya. Jadi the summary of main finding. Jadi main findingnya apa? Bahwa pencampuran dengan liquid bromin, kemudian dilanjut dengan oksidasi udara pada suhu itu, dia memberikan CNT atau impurities carbon, other form karbon itu bisa di-remove kan begitu. Ya. Tapi ketika membuat abstrak dikasih introduction, tujuan, kemudian eksperimental, metode ya. Tapi in brief ya, singkat-singkat ya, dan juga conclusion. Iya, itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, itu yang menjadi tugas dari kalian. UAS nanti akan saya berikan artikelnya dan juga
pertanyaan apa-apa saja yang harus ditentukan dari final atau UAS itu sendiri. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, kalau misalnya tidak, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Permisi Bu, mau nanya dong. Iya. Ini berarti besok kita ada pertemuan kelas lagi nggak Bu? Enggak. Jadi ini yang terakhir. Pertemuan minggu depan sudah UAS. Oh, berarti UAS-nya mulai dikasihnya minggu depan ya, tugas UAS-nya? Betul, betul. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Bu. Dikerjakan pada saat itu juga ya, dikerjakan pada saat jam UAS. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, silakan menghidupkan kameranya dan diambil ininya ya, screenshotnya.